Apakah kita membeli barang karena benar-benar butuh atau sekedar gengsi? Dalam dunia pemasaran, emosi seringkali menjadi senjata utama. Emotional marketing mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Tapi, sejauh mana efektivitasnya? Menurut ahli pemasaran Dr. Robert Head, emotional marketing adalah teknik yang mengandalkan emosi konsumen untuk membuat mereka tertarik dan berkomitmen terhadap produk. Contoh nyata penerapan emotional marketing datang dari brand-brand ternama seperti melalui iklan-iklan mereka, Apple selalu mencoba menghubungkan produknya dengan kreativitas, inovasi, dan identitas individu. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Iklan Think Different adalah salah satu contoh ikonik bagaimana Apple mengaitkan merek mereka dengan individu yang berpikir out of the box. People ask me how I keep my teeth from chattering in the wintertime. I leave them in my locker. Melalui slogan Just Do It, Nike menggambarkan semangat determinasi dan pemberdayaan. Iklannya sering menampilkan cerita inspiratif dari atlet dan individu biasa yang berjuang melawan rintangan. Strategi marketing Coca-Cola fokus pada kebersamaan dan kebahagiaan. Iklan Natal mereka yang menampilkan truk Coca-Cola telah menjadi ikonik dan mengingatkan konsumen tentang kehangatan dan tradisi keluarga. Namun, ada juga beberapa brand yang dalam penerapan emosional marketing ini justru berbanding terbalik dengan brand-brand yang tadi itu. Yaitu, pada tahun 2017, Pepsi merilis iklan yang menampilkan Kendall Jenner memberikan seorang polisi kaleng Pepsi selama demonstrasi. Iklan tersebut mendapatkan kritik karena dianggap meremehkan gerakan protes sosial dan politik yang serius. Pepsi akhirnya menarik iklan tersebut dan meminta maaf. Ada dua kategori besar dalam konsumsi, barang kebutuhan dan barang gengsi. Barang kebutuhan adalah barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar seseorang. Menurut Abraham Maslow, dalam hierarki kebutuhannya, kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal merupakan fondasi piramida yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Beberapa contoh barang kebutuhan yaitu pangan, seperti beras, sayuran, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Barang gengsi adalah barang atau jasa yang dibeli bukan semata-mata karena fungsinya, melainkan untuk menunjukkan status sosial, kekayaan, dan gaya hidup tertentu. Menurut Thorsten Veblen dalam bukunya The Theory of the Leisure Class, konsep consumption conspicuous atau konsumsi mencolok menggambarkan bagaimana individu menggunakan barang untuk menunjukkan status sosial mereka. Contohnya seperti tas bermerek mewah seperti Louis Vuitton atau Hermes, mobil sport seperti Ferrari, jam tangan mewah seperti Rolex, dan lain sebagainya. Dalam bidang neuroekonomi, peneliti telah menemukan bahwa area otak terkait dengan emosi, seperti sistem limbik, aktif saat individu membuat keputusan, termasuk keputusan pembelian. Ini menunjukkan bahwa keputusan kita seringkali didorong oleh emosi daripada logika semata. Dr. Gerald Zaltman, peneliti dari Harvard Business School ini, mengemukakan bahwa 95% keputusan pembelian kita dibuat oleh otak bawah sadar kita, yang dipengaruhi oleh emosi. Menurut Profesor Jen Tweng, psikolog dari San Diego State University, era media sosial meningkatkan kebutuhan individu untuk menunjukkan status. Media sosial mendorong kita untuk menampilkan hidup kita. Emotional marketing memanfaatkan ini. Merek-merek mewah menjadi simbol keberhasilan. Itulah yang membuat produk-produk dari brand mewah yang mungkin kualitasnya sama seperti brand pada umumnya menjadi bergengsi dan diminati oleh para kelas elit. Kita membeli barang bukan hanya karena butuh, tapi juga emosi dan gengsi. Emotional marketing memanfaatkan fakta ini untuk mendorong keputusan konsumen. Namun, tidak ada salahnya membeli produk-produk mahal dan bergengsi apabila Anda memiliki banyak uang. Akan tetapi, mari kita bijak dalam memilih dan memilah kebutuhan dan keinginan kita dalam membeli suatu produk. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita membeli berdasarkan kebutuhan
atau hanya untuk mengejar gengsi? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like apabila suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe untuk terus ikuti konten-konten selanjutnya.